Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya ingin bikin konten lagi teman-teman ya, mengenai tentang seputar budidaya ikan lele ya. Dan tentunya yang saya ingin bahas di video kali ini semoga akan menambah wawasan pada teman-teman, khususnya untuk pemula ya, yang belajar dalam proses tahap budidaya pembenihan ikan lele ya. Dan yang saya ingin bahas adalah mengenai tentang cara perawatan indukan, pemilihan indukan yang tepat, dan bagaimana proses perawatan indukan supaya cepat bertelur ya, ataupun cepat mengisi telur dalam perutnya itu ya, atau cepat matang gonat ya. Dan sebelum saya menjelaskan video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika teman-teman mendukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele teman-teman ya. Oke ya, seperti yang teman-teman lihat di depan teman-teman ini adalah salah satu contoh indukan ya yang saya punya ya. Dan jika teman-teman bertanya ya, untuk satu kolam ini itu bisa muat indukan berapa ekor bang? Untuk satu kolam dengan ukuran 1,5 kali 2,5 ini ya, ini saya muat kurang lebih sekitar 35 ekor indukan ya. Dan mungkin teman-teman jika ada yang bertanya, apa nggak terlalu kepadatan bang? Oke, jawabannya adalah tidak teman-teman ya. Tentunya kita harus mengambil ya standar untuk kapasitas indukan ya. Tapi untuk perawatan indukan yang bagus lagi itu sebenarnya kita harus isi dengan yang longgar ya, atau jangan terlalu padat ya. Dan menurut saya untuk 35 ekor saya taruh di sini tidak terlalu padat teman ya. Tentunya kita harus menyesuaikan ketinggian air dan juga harus rajin-rajin istilahnya itu menjaga kualitas air pada indukan ikan lele ini teman-teman ya. Oke, sembari saya menjelaskan ya, saya akan coba tunjukkan pada sahabatku semua atau teman-teman ini ya. Dan indukan yang saya punya ini ya, ini rata-rata di bobot 1,5, 2,5 kilo ya, atau 2 kilo. Kenapa saya tidak memilih indukan yang besar ya, misal 3 kilo, 4 kilo dan seterusnya ya, ataupun tidak terlalu kecil lah, 1 kilo dan 1 kilo ke bawah, tidak ya. Alasan saya karena untuk perawatan indukan ya di bobot 1,5 ataupun 1 kilo ke atas dan 2,5 kilo ke bawah itu perawatannya sangat lebih cepat ya, ataupun pas lah untuk saya ya. Untuk takaran kemijanya pun pas ya takarannya. Kenapa saya bisa simpulkan pas? Karena begini teman-teman ya, prosesnya untuk pengisian telur ya dalam perawatan indukan itu biasanya kan memakan waktu yang lumayan lama ya. Ada yang 1 bulan ya, paling cepat 3 minggu ya, dan ada juga yang sampai 4 bulan ya baru bisa dipijahkan. Maka dari itu saya akan coba jelaskan pada teman-teman ya, kenapa teman-teman itu indukannya itu lama sekali mengisi ya telurnya, ataupun matang gonatnya itu lama sekali, karena indukan yang teman-teman gunakan itu terlalu besar ya, terlalu besar, dan pada akhirnya untuk pengisian telur yang ada di perut ikan lele itu akan lebih lama ya, memakan waktu lebih lama, dan akan juga kita akan prosesnya pun akan lebih lama lagi ya. Tapi jika kita menggunakan di indukan yang standar yang saya punya ini, itu 3 minggu ataupun 1 bulan itu sudah siap untuk kita pijahkan lagi ya. Oh iya teman-teman ya, jika mungkin teman-teman ada yang bertanya, bang punya saya ukurannya sama seperti yang abang punya, tapi kok untuk pengisian telurnya kok lama sekali bang. Itu proses pengisian telurnya itu pakannya itu apa yang bagus, pakan yang bagus untuk indukan itu apa sih?
Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya teman-teman ya. Saya akan coba jawab. Untuk perawatan indukan ikan lele, kita bisa memberikan pakan ya sewajarnya saja, jangan terlalu pakan yang berlemak ya. Contoh seperti ayam tiren, jangan ya, ataupun usus ayam, jangan. Kita cukup berikan pakan pelet ya. Yang biasa saya gunakan adalah selingan ya, ini sebagai selingan adalah PF500 ya. PF500 ini sebagai selingan ya, ataupun tidak pakan pokok aslinya ini ya. Yang saya gunakan adalah min 1 atau min 2 ya. Lalu yang treatment yang saya berikan pada ataupun campuran yang saya gunakan pada pakan itu adalah prolis ya teman-teman ya. Video mengenai pakan prolis ataupun obat prolis sudah pernah saya upload ya di video saya sebelumnya. Teman-teman coba dicek ya. Nah, kalau pengen tahu bagaimana obatnya, bentuknya bagaimana, cek di video saya sebelumnya ya. Dan saya akan coba jelaskan saja ya, prolis ya. Prolis itu sebagai obat apa ya istilahnya, itu campuran untuk pakan ya, atau pembibisan pakan pada indukan ya. Itu kita bisa berikan pakan 1 hari 1 kali ataupun 2 hari sekali ya. Dan untuk pemberian pakannya sama saja, kalau kita berikan sehari setiap hari, kita cukup kasih sekali ya, pada malam ataupun sore ya. Tapi kalau kita berikan 2 hari sekali, kita berikan pagi dan sore ya. Lalu 2 hari kemudian baru kita kasih pakan lagi ya. Ya terserah teman-teman ya. Pokoknya kalau pemberian pakan menggunakan min 1 dan prolis itu akan mempercepat pematangan gonad pada telur ikan lele ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah sering mempraktekkan pada indukan saya teman-teman ya. Dan untuk indukan pejantan pun, jika teman-teman kasih prolis yang biasanya waktu dipijakan kurang bagus, jika teman-teman menggunakan pakan prolis, hasilnya akan lebih maksimal teman-teman ya. Coba teman-teman praktekkan saja daripada saya ngecopres ya, tidak jelas dan mungkin teman-teman bilangnya hoax. Silakan praktekkan terlebih dahulu baru teman-teman berkomentar ya. Dan jika tidak terbukti, maka teman-teman boleh berkomentar ke channel saya. Bang, saya sudah mencoba tapi kok belum ada hasil. Nanti saya akan coba jelaskan kenapa alasan indukan tidak mau bertelur atau mengisi telur pada saat proses perawatan ya. Di antaranya biasanya teman ya, kita sudah berikan pakan bibisan prolis tapi indukan masih lama proses pengisian telurnya. Ada penyebab yang lain teman ya. Di antaranya adalah usahakan saat perawatan indukan kita isi ketinggian air jangan terlalu dangkal ya. Kalau kedalaman, kalau lebih bagus itu sekitar 1 meter ya, itu bagus teman ya. Untuk indukan itu akan mempercepat pengisian ya. Dan usahakan ya teman-teman ya, jangan sampai teman-teman menggunakan air jernih ya untuk perawatan indukan yang di treatment ataupun di proses pematangan gonad ya. Kalau teman-teman menggunakan air jernih ya, misal teman-teman menggunakan full kocoran, maka yang terjadi biasanya teman-teman ya, biasanya indukan tersebut akan mengeluarkan telurnya ya, atau buang telur ya, biasanya seperti itu. Dan untuk proses perawatan indukan, usahakan supaya indukan tersebut saat kita rawat dan hasilnya bagus, terlebih dahulu kita harus memilih indukannya ya teman-teman ya. Jadi jangan asal-asal kita rawat dan pada saat kita mau memijahkan ternyata indukan yang kita rawat tersebut ternyata tidak berkualitas ya. Contoh yang tidak berkualitas yang bagaimana Bang? Contoh ya, dia mempunyai cacat fisik ya, mulai dari siripnya cuma 1 atau ekornya bengkok ataupun bungkuk ya, ataupun kepalanya ada benjolan. Jangan menggunakan indukan yang dengan ciri-ciri seperti itu ya, ataupun dengan alat kelamin yang jantan itu terlalu pendek ya. Itu akan sangat berdampak sekali pada kelangsungan bibit ya. Jadi perlu teman-teman ketahui yang saya sampaikan tadi ya, dari awal sampai akhir teman-teman harus pahami ya teman-teman, supaya pada saat teman-teman mau memulai itu akan mendapatkan hasil yang maksimal ya, tidak mengecewakan ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat sahabatku semua.
Dan jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf ya apabila ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kanil Nusantara, salam jos ya, salam sukses selalu buat teman-teman semua ya.